Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhayati. Di sini saya akan membacakan bab 1 mengenai analisis tindak tutur ekspresif Bianca dalam novel Insecurity karya Angelina Johnson dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas dalam bab 1 ini adalah latar belakang. Penulis memilih judul ini sebagai sumber data penelitian karena beberapa alasan. Yang pertama, pembahasan ini belum pernah diteliti sebelumnya dalam penelitian tindak tutur ekspresif. Yang kedua, di dalam novel ini, berdasarkan temuan penulis, terdapat banyak karakter dan tindakan yang mewakili kehidupan nyata, waktu yang lalu dan yang akan datang, dan digambarkan dalam satu plot yang kompleks. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang pertama, apa saja cabang ilmu yang ada dalam pragmatik. Yang kedua, ada beberapa jenis tindak tutur. Yang ketiga, perbedaan antara tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang keempat, apa itu tindak tutur ekspresif? Yang kelima, bagaimana cara mengetahui tindak tutur ekspresif? Dan yang keenam, yaitu tindak tutur ekspresif apa saja yang terdapat pada tokoh Bianca dalam novel Insecurity karya Angelina Johnson. Yang ketiga adalah batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, diketahui bahwa ruang lingkup penelitian ini cukup luas, maka memerlukan pembatasan untuk mendapat fokus penelitian. Penelitian ini hanya dibatasi pada tindak tutur ekspresif Bianca dalam novel Insecurity karya Angelina Johnson. Yang keempat, ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu analisis tindak tutur ekspresif Bianca dalam novel Insecurity karya Angelina Johnson dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kelima ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan tindak tutur ekspresif apa saja yang ada pada tokoh Bianca dalam novel Insecurity karya Angelina Johnson tersebut. Yang keenam ada kegunaan penelitian. Kegunaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kegunaan teoretis. Hasil dari kegunaan teoretis ini akan menjadi referensi bagi penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan, khususnya dalam pembelajaran tindak tutur ekspresif. Yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan praktis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi guru. Guru hendaknya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk dijadikan referensi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, bagi mahasiswa. Mahasiswa sebagai peneliti lain hendaknya dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber referensi ataupun sebagai hasil penelitian yang relevan. Dan yang ketiga yaitu bagi siswa. Siswa hendaknya dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber belajar mata pembelajaran bahasa Indonesia pada pembahasan tindak tutur ekspresif. Yang ketujuh yaitu sistematika penulisan. Proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab dan yang ketujuh ada sistematika penulisan. Proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir, berisi tentang landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Bab 3, yaitu metode penelitian, berisi pendekatan penelitian, teknik penelitian, fokus dan subfokus, instrumen penelitian, teknik pencatatan data, dan teknik keabsahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Khairunisa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu terkait bab 2. Untuk bab 2, yang pertama itu ada landasan teori. Pertama, hakikat pragmatik.
Pragmatik, menurut Rusmianto Nurmauyunisasi 2022 halaman 587, merupakan ilmu yang mempelajari bahasa sebagaimana halnya yang dipakai dalam kehidupan manusia secara nyata atau kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan bagi tujuan tertentu dengan batasan dan segala faktor yang menjadi pendukungnya. Artinya, pragmatik merupakan ilmu yang menggali tentang bahasa sebagaimana yang tampak dalam hubungannya antara pemakai bahasa. Kajian pragmatik juga sebuah kajian bahasa yang tidak jauh dari masyarakat. Dalam arti lain, pragmatik ini sudah biasa digunakan masyarakat dalam berbahasa sehari-hari. Kemudian ada hakikat tindak tutur. Tindak tutur adalah bagian dari pragmatik. Tindak tutur merupakan pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengaran. Menurut Rohmadi, Nurmauyunisasi 2022 halaman 587. Tindak tutur adalah manifestasi individual dari sifat-sifat psikologis yang kesinambungannya bergantung pada kemampuan penutur untuk berbicara bahasa dalam situasi tertentu. Artinya, dalam transmisi, tuturan lebih terlihat dalam tindak tutur. Tindak tutur dititikberatkan kepada makna atau arti tindak. Sedangkan peristiwa tutur lebih dititikberatkan pada tujuan peristiwanya. Dalam tindak tutur ini terjadi peristiwa tutur yang dilakukan penutur kepada mitra tutur dalam rangka menyampaikan komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi tuturan ekspresif. Tuturan ekspresif atau tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan oleh penuturnya agar ujarannya dapat diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan tersebut. Bentuk tuturan semacam ini memiliki fungsi untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sikap psikologis penutur terhadap lawan tuturnya. Adapun beberapa fungsi tuturan ekspresif yang terkandung dalam sebuah ujaran yang disampaikan oleh penutur kepada lawan tuturnya, yakni dapat berfungsi untuk mengucapkan selamat, terima kasih, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, menyanjung atau memuji, meminta maaf, dan satu lagi menyindir. Kemudian, untuk tindak tutur ekspresif meminta maaf itu biasanya dilakukan karena perasaan bersalah penutur terhadap mitra tutur. Tindak tutur meminta maaf terkadang menjadi tanda bahwa penutur bersalah dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Dalam novel Sorry Nggak Bermaksud, ucap aku kepada Nat. Itu adalah bentuk ujaran tindak tutur ekspresif meminta maaf. Kemudian yang kedua, tindak tutur ekspresif mengucapkan terima kasih. Tindak tutur ekspresif berterima kasih merupakan tindak tutur atau penutur yang ditunjukkan sebagai konsekuensi atas manfaat atau kebaikan yang diperoleh dan bentuk balas budi kepada mitra tutur. Tindak tutur ini seringkali muncul ketika seseorang telah menerima sesuatu. Contohnya, ketika Tante Gea memberikan sesuatu kepada Aca, maka ia mengucapkan terima kasih kepada Tante Gea. Terus yang ketiga, ada tindak tutur ekspresif mengucapkan pujian. Tindak tutur ekspresif memuji merupakan tuturan sebagai bentuk penghargaan terhadap orang lain karena merasa kagum, menyenangkan, dan bermakna positif. Ketika seseorang memuji, seseorang tersebut sedang mengekspresikan rasa kagumnya ketika melihat, merasakan, atau menyikapi sesuatu. Kemudian yang keempat, ada tindak tutur ekspresif menyalahkan. Tindak tutur ekspresif menyalahkan merupakan tuturan yang menyatakan atau menganggap salah mitra tutur atau orang lain. Tindak tutur ini muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya yaitu penutur yang merasa telah dirugikan oleh orang lain. Nah, dalam novel ini Aca ini seringkali dibuat merasa bersalah oleh Nat. Itu merupakan salah satu tindak tutur ekspresif menyalahkan. Kemudian ada tindak tutur ekspresif memprotes. Tindak tutur ekspresif memprotes ini
dilakukan oleh penutur kepada mitra tutur ya, untuk mengucapkan rasa tidak setuju atau tidak suka akan sesuatu hal. Nah, tindak tutur ini memprotes muncul ketika seseorang telah menerima ujaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Kemudian, tindak tutur ekspresif mengejek. Nah, tindak tutur ekspresif mengejek ini biasanya terjadi karena beberapa faktor. Tuturan ini terjadi ketika penutur merasa apa yang didengar atau lihat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kemudian ada tindak tutur yang terakhir ini ekspresif mengeluh. Tindak tutur ekspresif mengeluh merupakan bentuk ekspresi penutur sebagai tuturan, keluhan terhadap sesuatu hal sehingga menyebabkan perasaan penutur tidak merasa senang. Tuturan ini dikeluarkan penutur karena ia merasa terbebani atau menderita. Kemudian yang keempat itu novel. Menurut Rahayu 2014, novel adalah genre prosa yang mengungkapkan unsur-unsur cerita yang paling lengkap, memiliki media yang luas, dan menyajikan masalah kemasyarakatan yang luas. Novel dalam bahasa Inggris yaitu memiliki arti novel dari bahasa Italia berarti novella, yang dalam bahasa Jerman novelle adalah bentuk karya sastra yang berbentuk fiksi. Novel diartikan sebagai karya prosa fiksi yang panjang cakupannya namun tidak terlalu pendek. Perbedaan novel dan cerpen yang pertama dapat dilihat dari segi formalitas, bentuk, dan panjang cerita. Sependapat dengan pernyataan tersebut bahwa novel merupakan cerita fiksi yang hanya berbentuk khayalan semata. Kemudian kita lanjut ke penelitian yang relevan. Pada novel karya Insecurity ini, kami mendapat referensi dari yang pertama itu dari Miftahus Solihah Nurlianiti, Panji Kunchorohadi, dan Ermi Ardiani Mikayanti dari Jurnal Ilmiah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian yang kedua ada dari Winda Ayu Cahya Fitriani dengan Jurnal Lingua Rima, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Judulnya dengan analisis tindak tutur dalam wacana iklan radio. Kemudian yang ketiga ada Milanzari dan Erwanto, jurnalnya dari Basi Cedu dengan judul Tindak Tutur Ekspresif dalam Novel Sansai, dan Tujuh Cinta Si Anak Kampung karya Ermanto Tolantang. Kemudian yang keempat ada Nursia dan Liwasti, itu ada dari Jurnal Lingua Susastra, judulnya dengan Tindak Tutur Ekspresif dalam Novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Kemudian yang terakhir ada Nia binti Kurota Ayuni dan Parji yaitu dari Jurnal Linguista, Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra dan Pembelajaran dengan judul Tindak Tutur Ilokusi, Novel Surga yang Tidak Dirindukan karya Asma Nadia. Kemudian untuk kerangka berpikirnya, dalam novel terdapat unsur-unsur penting tindak tutur ekspresif yang bisa dikaji atau dianalisis karena dalam pembelajaran SMA tidak lepas dari pengaruh adanya tindak tutur. Tindak tutur ekspresif Bianca dalam novel Insecurity karya Angelina Johnson ini sangat menarik untuk dikaji karena dalam novel ini terdapat banyak percakapan yang terdapat tindak tutur ekspresif yang menggambarkan tentang tokoh dalam novel tersebut. Jadi atas dasar pemikiran inilah penulis ingin meneliti tindak tutur ekspresif dalam novel dalam novel Insecurity karya Angelina Johnson, kemudian menganalisis isi percakapan di dalamnya. Nah, penelitian dilakukan dengan membaca novel tersebut, kemudian mengumpulkan data dengan mencatat ujaran-ujaran terutama yang termasuk dalam kategori tindak tutur, lalu mengklasifikasinya berdasarkan bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif dan hal-hal apa yang melatar belakangi terjadinya tindak tutur ekspresif tersebut. Data yang sudah diklasifikasikan ini yang akan dianalisis dan diekspresikan dalam bentuk paragraf. Dan berdasarkan hasil temuan tersebut nantinya akan disimpulkan sebagai simpulan hasil penelitian. Kemudian berikutnya ada bab 3. Bab 3 akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saprida Yanti Batubara, NPM 2019-2150-0395. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pembahasan di bab 3, apa-apa saja yang dibahas di bab 3 dan lain sebagainya. Pembahasan pertama adalah pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif ini berguna untuk mengetahui tindak tutur ekspresif Bianca dalam novel insecurity. Sedangkan data-data yang diperoleh berupa gambar, kata-kata, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik penelitian. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah teknik baca dan teknik catat. Sebelum melakukan teknik catat, peneliti terlebih dahulu membaca novel insecurity untuk menemukan tuturan yang merupakan tindak tutur ekspresif Bianca. Pembahasan selanjutnya adalah fokus dan subfokus. Subfokus pada penelitian ini adalah analisis tindak tutur ekspresif Bianca dalam novel Insecurity karya Angelina Jones dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan subfokusnya adalah menganalisis ekspresif apa saja yang terdapat dalam novel Insecurity. Selanjutnya, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai instrumen peneliti. Penulis sebagai instrumen peneliti berfungsi dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah teknik pencatatan data. Teknik pencatatan data terbagi menjadi 6. Yang pertama, mendata seluruh tindak tutur ekspresif. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data tindak tutur ekspresif. Dan yang ketiga adalah menganalisis data tindak tutur ekspresif. Yang selanjutnya, menghitung tingkat persentase tindak tutur ekspresif, menyimpulkan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah membuat laporan dari hasil penelitian. Pembahasan selanjutnya adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Penelitian kami menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan triangulasi sumber data, triangulasi metode, triangulasi penelitian, dan triangulasi teori. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori. Triangulasi teori dilakukan dengan menentukan pola atau bentuk melalui analisis yang berlandaskan pada teori. Selanjutnya, teori-teori tersebut kemudian dipadu-padankan untuk mengecek data-data yang telah diperoleh guna dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.